senada gitu, jangan yang terlalu bertentangan warnanya. Nah, kemudian ini juga contohnya, misalnya temanya adalah susu. Nah, untuk kita ingin agar tulisannya terlihat jelas, kita beri shape ini persegi, kemudian kita buat transparan, kemudian baru kita timpa dengan tulisan di depannya. Nah, ini juga saya mengambil dari beberapa PowerPoint teman saya yang memang juga bagus begitu ya setiap dia melakukan presentasi. Nah, ini adalah salah satu presentasi dari teman saya, kira-kira seperti ini. Nah, ini juga contohnya misalnya temanya tempe. Kemudian tentu saja karena penelitiannya mengenai tempe, maka ingin menampilkan gambar tempe. Tapi bagaimana agar tulisan-tulisan atau informasi mengenai tempe ini bisa tersampaikan dengan baik menggunakan transparansi ini misalnya. Karena di bagian atas ini warnanya hitam, jadi menggunakan font yang berwarna kuning. Kemudian di tempenya kita bisa menggunakan warna kontras yang hitam. Berikut. Nah, kemudian digunakan lagi fitur shape and transparency tadi. Nah, ini contohnya. Kemudian yang ketiga itu adalah points, cara membuat points. Nah, ini misalnya adalah mengenai permasalahan gizi di Indonesia, gizi berlebih atau obesitas. Nah, ini kita ingin menjelaskan bagaimana sih permasalahan gizi lebih atau obesitas di Indonesia, tapi dengan cara membuat poin-poin. Jadi bukan dengan tulisan yang bertumpuk atau tulisan yang panjang yang mungkin para audiens juga. Jadi kenapa kita harus membuat poin? Karena ketika misalnya PowerPoint itu dipenuhi dengan tulisan yang panjang, kemudian kita juga sambil menjelaskan, maka audiens akan misalnya dia memilih untuk membaca PowerPoint-nya. Sehingga ketika dia membaca PowerPoint-nya, kadang-kadang apa yang kita sampaikan secara lisan, dia juga tidak menangkap apa yang kita omongkan, atau sebaliknya, begitu. Jadi, memang sebaiknya dalam membuat PowerPoint itu adalah gunakanlah poin-poin penting dan kemudian kita menjelaskan apa maksud dari poin-poin itu. Seperti contoh dari slide yang ini, peningkatan prevalensi kegemukan di Indonesia, kemudian ditunjukkan datanya seperti apa, kemudian faktornya apa yang menyebabkan peningkatan kegemukan di Indonesia ini. Dibuat juga poinnya kekurangan aktivitas fisik. Kemudian dijelaskan kenapa bisa kekurangan aktivitas fisik, misalnya kita jelaskan secara lisan. Tapi di PowerPoint cukup kita tampilkan poin-poinnya saja. Kemudian perubahan gaya hidup, poin yang kedua, penjelasannya seperti apa, kita jelaskan secara lisan, dan juga pola makan, kita jelaskan secara lisan juga. Nah, kemudian juga untuk metode. Nah, ini juga mungkin yang banyak orang suka terjebak gitu ya. Kan memang kalau metode penelitian itu sangat panjang, atau apalagi prosedur. Tapi sebenarnya kita tidak perlu menampilkan secara detail prosedurnya seperti apa. Karena biasanya kita sudah punya makalah atau buku yang dibagikan kepada para audiens, PowerPoint kita bisa sampaikan poin-poinnya saja, tapi seperti ini misalnya, poinnya adalah yang pertama prosesnya ada 3 proses utama, yaitu yang pertama pengecekan site, kemudian melakukan sampling, dan preserving. Nah, dari 3 poin ini kita bisa jelaskan nih secara rinci, secara lisan. Site checking itu apa sih yang caranya bagaimana cara detailnya, kemudian dalam melakukan sampling itu secara detailnya seperti apa, dari inti dari metode yang akan kita lakukan itu bisa diingat dengan baik oleh para audiens. Nah, kemudian contohnya ini, salah satu penelitian saya ingin menjelaskan bagaimana sih terjadinya getah kuning pada tanaman manggis, misalnya ke orang-orang yang, misalnya ke petani, atau ke orang-orang yang tidak tahu apa sih memang seperti apa sih terjadinya getah kuning pada manggis itu. Ini contohnya saya buat poin-poinnya atau step by step-nya. Misalnya ini adalah buah manggis. Nah, ketika buah manggis ini dibuka, maka akan terlihat penampakannya seperti itu. Nah, kemudian saya beri gambar kotak untuk menandakan. Saya akan menjelaskan di bagian situ.
Maka ketika bagian kuning, kotak kuning ini diperbesar, maka kita lihat dengan menggunakan mikroskop akan terlihat nanti saluran-saluran. Nah, dari saluran-saluran, kemudian di kanannya itu ada penjelasannya, saluran ini apa, kemudian dijelaskan apa yang terjadi pada saluran ini. Kemudian saya menjelaskan kalau saluran ini memiliki dikelilingi oleh saluran-saluran dinding sel yang kecil. Ketika diperbesar, kira-kira satu sel itu seperti ini. Nah, ketika sel ini, tanda silang ini rusak ya tandanya, maka getah yang di dalamnya itu akan keluar. Nah, kira-kira seperti itu poin-poin cara kita menjelaskan sesuatu agar lebih mudah dipahami dibandingkan kita menggunakan tulisan. Kadang-kadang dengan tulisan juga mereka belum menangkap maksudnya apa begitu kan. Jadi kita harus mengkombinasikan antara gambar dan poin begitu. Kemudian yang keempat ini adalah chart and tables yang mungkin banyak juga yang sulit menampilkan tabel hasil penelitiannya, mungkin ya kadang-kadang panjang atau banyak tulisan seperti itu. Nah, itu bagaimana? Nah, contohnya ini ada salah satu penelitian dari teman saya juga mengenai sedimentasi. Nah, jadi dia misalnya dari sekian banyak data yang dia punya, apa sih intinya begitu. Jadi pertama dia sampaikan dulu inti dari hasil penelitiannya itu apa, kemudian dia tampilkan dengan cara menarik seperti ini contohnya. Jadi dia ingin membahas mengenai maksimum SSC. SSC itu maksudnya sedimen di laut begitu yang dia dapat. Nah, dia tampilkan hanya satu grafik saja di sini untuk menandakan seberapa banyak nih. Misalnya di sini sudah tertulis 95 mg per liter. Sementara yang dia dapatkan datanya adalah 70 mg per liter. Kemudian dia buat garis-garis putus seperti ini. Kemudian dengan satu angka 70 mg per liter yang besar. Nah, ini karena ini adalah poin penting dari penelitian ini begitu. Jadi dia tekankan satu data yang penting. Kemudian nanti mungkin data-data berikutnya bisa dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, kemudian ini contoh dari salah satu penelitian saya juga. Nah, ini contoh tadi getah kuning misalnya memang kalau kita datanya mungkin seperti ini, kita tidak perlu menjelaskan maksud dari semua beri tanda saja. Mohon maaf. Yang merah ini apa, kemudian kan ini dengan yang kontrol begitu. Nah, kemudian misalnya ini kelapa. Kita ingin menampilkan data mengenai konten-konten yang terdapat pada kelapa itu apa, kemudian kita highlight yang mana sih yang penting dari kelapa ini, contohnya. Oh, mohon maaf, di sini tidak ada highlight-nya ya. Mungkin yang di selanjutnya ini. Nah, ini misalnya dari suatu produk. Kandungan nutrisi dari suatu produk. Nah, apa sih yang unggul dari data ini? Kita highlight begini. Nah, jadi yang unggul itu adalah fibernya, seratnya, dan juga proteinnya. Kita highlight, kita beri warna kuning seperti ini, kemudian kita jelaskan lagi bahwa memang data ini atau produk ini memiliki kandungan protein dan serat yang tinggi. Kemudian jadi untuk yang kadar data yang lainnya itu bukan data yang ingin kita tonjolkan, sehingga memang yang kita beri highlight itu adalah data-data yang ingin kita tonjolkan saja. Kemudian selanjutnya adalah flowchart. Nah, flowchart dalam membuat flowchart atau misal bagan alir ya, begitu bagan alir proses sebenarnya itu mungkin saya juga dulu awal-awal belum tahu bahwa ternyata memang dalam membuat bagan alur itu ada aturannya begitu. Jadi tidak semua bentuk itu sebenarnya bisa kita gunakan. Contohnya misalnya tanda yang pertama ini oval ini menunjukkan permulaan atau awal atau akhir dari suatu proses.
Nah, kemudian yang persegi ini adalah menunjukkan bahwa terjadinya suatu proses, dan yang lain-lain ini nanti bisa dibaca penggunaan fungsi dari bentuk itu apa. Nah, contohnya adalah berikut ini. Nah, jadi tadi kan di slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa yang oval itu menunjukkan ada awal atau produk awal atau produk akhir dari suatu proses, maka menggunakan flowchart yang berbentuk oval. Kemudian di bawahnya karena menjelaskan proses, maka yang digunakan adalah bentuk persegi panjang. Nah, begitu selanjutnya. Nah, kemudian ketika di proses pengacuran ini ternyata kita masukkan air ketika melalui pada tahap proses pengacuran ini. Nah, air ini kan kita masukkan, berarti itu merupakan awal dari suatu proses, maka bentuknya adalah oval, dan begitu seterusnya. Dan ini juga bisa kita buat, kita menggunakan animasi secara bertahap. Jadi sambil kita menjelaskan, sambil animasinya berjalan. Nah, kemudian ini secara lebih detail lagi, sequence dan animation. Seperti apa sih penggunaan sequence dan animation, atau sebenarnya ini adalah tools yang sudah ada di dalam PowerPoint. Nah, tapi kadang-kadang dalam menggunakan animasi, kita harus memilih animasi-animasi yang memang tidak berlebihan, atau yang secukupnya begitu. Kadang-kadang kan ada yang sampai dia dulu pernah tuh ada yang menampilkan seperti memantul gitu ya, seperti bola basket yang mantul. Nah, itu sepertinya tidak perlu yang terlalu rame seperti itu gitu ya. Hanya cukup misalnya tadi secara bertahap pelan-pelan gitu munculnya. Nah, ini contohnya misalnya ingin menjelaskan makanan yang sehat. Bagaimana? Ini contohnya menggunakan sequence dan animasi. Jadi satu-satu, pertama kita jelaskan makanan yang Western diet itu seperti apa sih. Ternyata kan itu buruk ya, mengandung tinggi kolesterol, kemudian indeks glikemiknya tinggi, dan kemudian seratnya rendah. Kemudian kita jelaskan bahwa makanan-makanan seperti itu adalah dapat menyebabkan non-communicable disease. Kemudian mana datanya seperti apa, kemudian kita jelaskan selanjutnya. Nah, kemudian sehingga dari data-data ini kita membentukkan functional food. Nah, kemudian ini contoh misalnya data grafik, kita misalnya ingin menjelaskan ini ekspresi gen. Nah, bagaimana ekspresi gen ini terjadi ketika sebelum tanaman diberi perlakuan dan setelah tanaman diberi perlakuan. Tapi mungkin banyak orang awam yang tidak mengerti atau tidak terlalu menangkap maksudnya apa, maka kita perlu beri highlight lagi di depannya bahwa ini yang EXP, XTH, dan PN ini adalah nama gennya. Nah, ketika gen ini menurun atau meningkat, maka akan terjadi penguatan dinding sel. Nah, hasil-hasil ini yang tadinya tersajikan dalam bentuk grafik yang mungkin orang tidak dapat mencerna dalam waktu dekat, kita harus memberikan highlight lagi setelahnya bahwa apa sih inti dari data yang kita tampilkan ini gitu. Contohnya juga di data selanjutnya ini, misalnya ini grafik kan terlalu banyak ya grafiknya. Nah, kita harus dijelaskan lagi, beri highlight lagi di depan bahwa sebentar, ini otomatis. Nah, kita harus jelaskan lagi di akhir. Seperti ini kita munculkan menggunakan animation bahwa inti dari data ini adalah yang terbaik. Misalnya ini adalah penggunaan PowerPoint, penggunaan hormon auksin dan sitokinin. Auksin itu NA dan sitokinin itu CPPU. Nah, bahwa yang terbaik itu adalah yang 400 ppm dan yang 200 ppm. Ini mohon maaf, ini PowerPoint-nya bergerak sendiri sebentar. Nah, jadi intinya adalah dari data yang begitu banyaknya, kita perlu memberikan highlight lagi setelah kita menampilkan data yang begitu banyak tadi. Nah, ini contohnya juga, mungkin kalau kita melihat ya, kita sebagai orang awam nih, sama-sama orang awam mengenai materi yang ada di slide yang ini apa sih maksudnya gitu kan? Kita bisa, cara menjelaskannya adalah dari keseluruhan data yang ditampilkan ini, data yang panjang ini, apa yang penting begitu. Nah, kemudian kita buat sequence atau animasinya begini. Nah,
Jadi ternyata yang penting itu ada di bagian yang merah ini yang dikotakin, kemudian bisa kita perbesar datanya. Nah, kita perbesar seperti ini, kemudian kita beri informasi di bawah ini bahwa ternyata ini adalah efek dari gelombang. Nah, efek dari gelombang ini pada air yang ombaknya sedikit, itu endapannya menjadi lebih tinggi atau menjadi lebih rendah. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi, dari data yang banyak tadi, nggak apa-apa misalnya kita mau menampilkan keseluruhan data, tapi kita tetap perlu memberi highlight dari data yang banyak itu, apa yang penting dari situ, atau apa yang rekomendasi dari situ. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah picture and icon. Jadi memang dalam menampilkan PowerPoint, kita memang harus sebaiknya lebih banyak menampilkan gambar kalau bisa. Kalaupun kita tidak punya stok gambar yang cukup banyak dari hasil kita mungkin bisa mencari atau menggunakan icon. Nah, ini saya contohnya, ini gambar bibit manggis begitu. Nah, kalau kita menggunakan gambar yang seperti ini, kita bisa membuatnya lebih bagus gitu. Gimana caranya? Nah, seperti ini. Kita hilangkan tadi background merah ini, karena ini hanya sebagai hiasan gitu ya, kita bisa hilangkan seperti ini. Nah, itu bagaimana caranya? Itu juga ada fiturnya di dalam PowerPoint. Mungkin sudah banyak yang tahu juga, atau mungkin masih belum ada yang tahu. Itu kita bisa dengan menggunakan background removal atau remove background di dalam PowerPoint. Nah, ini saya sering sekali menggunakan fitur ini ya, karena kadang-kadang kan kalau kita mengambil foto, kemudian kadang-kadang background-nya itu mengganggu ketika kita ingin memasukkannya ke dalam PowerPoint. Nah, itu bisa dihilangkan dengan fitur ini. Jadi caranya adalah seperti ini, di gambar atau di PowerPoint itu nanti ada pilihannya picture format, kemudian di picture format itu ada pilihan untuk remove background, kemudian ketika kita klik akan muncul tampilan ungu seperti ini. Nah, kemudian di atasnya itu ada pilihan untuk memilih area yang ingin kita tampilkan atau menghapus area-area yang kita tidak perlukan. Nah, itu tinggal kita klik, kemudian kita di sini nanti kita tandai begitu, yang mana yang ingin ditampilkan, yang mana tidak. Nah, kemudian hasilnya akan seperti tadi. Jadi apa ya ini, batang tanamannya saja begitu. Nah, kemudian ini adalah misalnya contohnya data kuesioner. Kalau data kuesioner kita menampilkan seperti ini kan mungkin kurang menarik begitu ya. Jadi kadang-kadang pun audiens tidak memiliki banyak waktu untuk melihat sebenarnya maksudnya apa sih dari ada 6 poin di sini, kemudian harus melihat satu-satu sebenarnya apa sih intinya. Nah, itu bisa lebih baik ditampilkan seperti ini, karena ini tentang mengenai kepuasan pengguna alumni, contoh datanya. Nah, bisa ditampilkan saja seperti ini. Jadi, ternyata misalnya untuk poin etika, kerjasama, dan pengembangan diri itu 100% responden yang mengisi kuesioner ini menyatakan puas atau sangat puas. Nah, begitu juga untuk poin-poin yang lain. Jadi, dengan data yang banyak tadi, kita bisa lebih menyederhanakannya dengan menampilkan seperti ini. Karena intinya adalah kita hanya menampilkan apa sih yang penting dari data yang begitu banyak. Kita tidak perlu menampilkan secara detail keseluruhan data, proses atau misalnya yang paling rendah, kita misalnya ingin menjelaskan yang paling rendah apa, yang paling tinggi apa, itu mungkin boleh, tapi di akhir sekali lagi kita perlu tekankan sebenarnya utamanya apa, keuntungannya apa, yang ingin keunggulan dari data yang kita punya itu apa. Seperti itu. Nah, kemudian ini juga misalnya mengenai sebaran buah di Indonesia. Nah, kita tidak perlu tuh misalnya kita menampilkan dalam bentuk tabel atau misalnya dalam bentuk tulisan. Kita bisa membuat gambar peta Indonesia, kemudian kita cari gambar buah gitu ya di Google atau di mana, atau mungkin kita punya stok gambarnya, kita tempelkan saja misalnya di Pulau Sumatera atau di Pulau Jawa seperti ini sebarannya begitu. Nah, kemudian kita bisa sampaikan secara lisan bagaimana detailnya.
contoh. Nah, kemudian ini dengan menggunakan icon nih misalnya, untuk menyampaikan tujuan penelitian. Nah, untuk menyampaikan tujuan penelitian ini, contohnya menggunakan icon, kita tidak perlu menggunakan tulisan yang panjang, tapi kita bisa menggunakan icon, misalnya ini adalah tujuannya untuk kelestarian lingkungan, kemudian mungkin kita bisa jelaskan secara lisan kelestarian lingkungan yang dimaksud itu seperti apa, kemudian tujuannya untuk kesehatan dan keamanan pangan, kita menggunakan icon makanan seperti ini, kemudian kita jelaskan secara lisan kesehatan dan keamanan pangan itu maksudnya apa, kemudian selanjutnya ini misalnya kemampuan komunikasi, kita gunakan icon seperti itu, kemudian kita jelaskan kemampuan komunikasi secara lisan itu maksudnya seperti apa, dan juga seterusnya. Intinya memang sebaiknya penjelasan-penjelasan secara detail itu kita sampaikan saja secara lisan, sehingga audiens juga tidak perlu, sehingga audiens bisa melihat secara sekilas di paparan kita, poin-poinnya apa, dan sekaligus mendengarkan penjelasan kita secara detail, sehingga audiens tidak perlu bekerja 2 kali sambil membaca yang di PowerPoint secara detail, juga mendengar penjelasan kita secara detail juga. Nah, kemudian untuk ini adalah beberapa rekomendasi website untuk mendapatkan icon-icon tadi yang simple, yang menarik. Ini contohnya saya seringnya mendownload di Freepik ini. Mungkin di Google juga bisa ya, tapi di Google itu mungkin lebih banyak yang kita tidak tahu itu punya siapa gitu ya. Nah, kalau di Freepik ini sudah jelas ada yang bisa di-download atau memang berbayar, ada yang gratis. Nah, itu banyak sekali yang gratis dan itu aman jika kita gunakan. Tidak ada hak ciptanya begitu. Tidak. Jadi kita tidak bisa dituntut suatu saat begitu ya kira-kira. Saya lebih sering mencari logo-logo itu di freepik.com. Nanti mungkin teman-teman juga bisa akses, coba mengakses, atau di Flaticon. Nah, ini banyak icon-icon menarik, baik itu misalnya mengenai pertanian, mengenai lingkungan, atau mengenai kesehatan, itu tinggal dimasukkan saja keyword-nya atau kata kuncinya apa. Nah, kemudian untuk font juga itu sebenarnya ada, bisa download font yang selain yang kita punya di Microsoft Office kita, mungkin jika teman-teman memang